نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Qala al-muallif, berkata al-muallif, yaitu al-imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah. Berkata al-imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah, beliau mengatakan, wa inna ma syaraful ilmi li kaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa alladhi yastahiqqu bihal mar'u al karama indallahi ta'ala was sa'ada al abadiyah. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu, wa inna ma syaraful ilmu, atau sesungguhnya ilmu itu mulia, likaunihi wasilah ilal birri wat taqwa, karena ilmu itu adalah sebagai wasilah, perantara menuju kebaikan dan ketakwaan. Alladzi yastahiqqu bihal mar'u al karamah indallahi ta'ala was sa'ada al abadiyah, yang mana dengan ketakwaan tersebutlah seseorang hamba akan berhak untuk mendapatkan kemuliaan serta kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala syi'ran, sebagaimana pernah dikatakan kepada Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani rahmatullahi alaih sebuah bait atau suatu syair. Jadi ada syair yang pernah dibacakan atau disampaikan kepada Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Siapa Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani ini tadi? Ada yang tahu? Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Wandi tahu? Tidak tahu? Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani adalah salah satu murid dari murid seniornya al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah punya dua murid senior. Yang pertama adalah Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, yang kedua Al-Qadhi Abu Yusuf atau Abu Yusuf Al-Qadhi. Dalam syair tersebut dikatakan kepada Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, ta'allam, ta'allam. Fi'il apa ini? Ta'allam. Fi'il amr. Jawabnya yang keras. Ya, kalau ditanya jawab keras. Kalau anda tidak dengar, push up. Ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi
Karena ilmu itu adalah keindahan bagi pemiliknya. Kata penyair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah engkau, karena sesungguhnya ilmu adalah keindahan bagi pemiliknya. Seseorang itu akan terlihat indah ya ikhwah ketika dia memiliki ilmu. Antum lihat hewan, ketika hewan tersebut tidak punya akal, kedudukannya rendah, namun tatkala hewan tersebut terlatih, harganya pun lebih mahal, ya apa tidak? Kalau antum punya burung, burungnya sudah dilatih, diterbangkan sana pulang, terbangkan, nanti antum panggil dengan tangan, kemudian dia pulang. Itu lebih mahal kan dibandingkan burung yang kalau diterbangkan terbang langsung dia, ya enggak? Iya. Antum punya apa misalkan? Punya ayam. Ayam itu tadi sudah antum latih, dia lebih mahal, ya. Nilai jualnya pun lebih mahal dibandingkan ayam yang kalau antum lepas enggak pulang lagi dia. Hewan pun punya nilai, hewan pun mahal. Indah orang kalau punya ilmu itu ya ikhwan. Antum mukanya elek, tahu elek bahasa orang Jawa, jelek ya, wis elek raine. Antum mukanya jelek, tapi antum punya ilmu, ya enggak? Antum hafizul Quran, antum bisa ilmu-ilmu syar'i yang lain, antum paham ilmu-ilmu yang syar'i yang lain, akan terasa indah, sehingga ilmu tersebut membuat pemiliknya indah. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Wau atof. Nah, wau atof itu ngatofnya kemana? Ke zainun. Sehingga takdirnya fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun. Itu takdirnya. Sesungguhnya ilmu itu adalah fadlun, keistimewaan, keutamaan, wa unwan, serta alamat, likullil mahamidi, untuk menuju segala hal-hal yang terpuji. Faham antum? Kata seorang penyair ini, yang namanya ilmu adalah zainun, indah, wa fadlun, dan juga ilmu itu adalah keutamaan, serta unwan, dan juga alamat untuk meraih, untuk menuju segala perkara-perkara yang terpuji. Sehingga seluruh perkara yang terpuji itu butuh namanya ilmu, penuntun dia. Ana mau bertanya sebelum melanjutkan, di mana antum pernah melihat lafadz unwan dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari? Qaidul arba. Gimana lafadznya? Irham, ya? Apa? Unwanus sa'adah, ya. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah, ya. Alamat, unwan itu tanda-tanda, alamat itu difahami. Simbol itu, unwan itu punya banyak makna, artinya bisa antum artikan alamat, bisa antum artikan simbol gitu loh, ya. Seperti itu. Ilmu itu simbol, tanda atau alamat untuk menuju segala perkara yang terpuji. Wa kun
mustafidan kulla yaumin ziyadatan wa kun. Apa artinya kun? Ana mau tanya Zakaria. Jadilah, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Abdul Razak, sebutkan contoh ayat yang ada lafaz kun dalam Al-Quranul Karim. Untuk pelajaran kitab ini tidak banyak garapan, tidak masalah ya, sedikit-sedikit, tapi kita betul-betul murojaah. Sebutkan contoh dalam Al-Quran ada lafaz kun. Kun fayakun. Annahu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya. Kun, jadilah. Mustafidan, jadilah engkau seorang yang mustafid. Tahu arti mustafid? Mustafid itu bisa ngambil faedah, artinya mustafid, orang yang ngambil faedah. Jadilah engkau orang yang senantiasa mengambil faedah kulla yaumin ziyadatan. Maksudnya apa? Jadilah engkau orang yang senantiasa mengambil tambahan ilmu setiap hari. Gitu loh. Jadi antum harus punya target belajar, kemudian setiap hari antum harus mustafid, harus ngambil tambahan ilmu. Jadi setiap hari harus ada yang antum tambahkan, harus ada hafalan yang bertambah, harus ada ayat yang dihafal, harus ada zikir yang antum hafal, harus ada hadis yang antum hafal. Antum kalau setiap hari ada tambahan ayat Al-Quran, ada tambahan hadis Nabi SAW, ada tambahan zikir yang antum hafal dan ilmu yang antum pelajari, wa ma'amaril ayyami wal layali takunu ulama. Dengan berjalan waktu antum akan menjadi ulama. Wadih, jelas? Seperti itu tadi. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Nah, itulah. Ya. Kelanjutannya. Jadilah engkau orang yang senantiasa mengambil faedah ilmu tambahan setiap hari. Wasbah, itu fi'il amr, artinya berenanglah. Sibahah, berenang. Wasbah fi buhuril fawaidi, berenanglah engkau di samudra fawaid. Buhur itu jamak dari bahrun, ya, bahrun, buhur. Ada enggak Ustaz Siraid buhur dalam Al-Quran? Ada enggak lafaz buhur? Yang ada bihar ya? Hah? Enggak ada juga bihar? Bihar ada, buhur enggak ada ya? Enggak ada. Bahrun, bahar ada kan? Ya, buhur enggak ada ya? Wasbah fi buhuril fawaid, berenanglah engkau di buhuril fawaid. Antum kalau bisa berenang di lautan atau di samudra fawaid ini, antum menikmati. Ya enggak? Orang kalau bisa berenang di kolam menikmati apa enggak? Menikmati, dia belajar enak. Orang kalau bisa renang, Masya Allah, ada kolam, dia renang pojok sana, renang pojok sana, renang pojok sana, dia akan menikmati di kolam tersebut. Demikian juga orang yang berenang di samudra ilmu, dia akan menikmati ilmu tersebut, indah sekali. Tapi kalau antum tidak bisa berenang, yang ada cuma mumet bin pusing, ya, mumet terus. Akhirnya apa, lama-lama antum sudahlah
kayaknya susah belajar itu tadi, berat. Tapi antum perlu menikmati. Ya. Antum doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah aku orang yang cinta terhadap ilmu. Ya. Ya Allah tanamkan dalam hatiku kecintaan terhadap ilmu. Tafaqqah. Faham antum ya? Makanya beliau bilang wasbah fi buhuril fawaid. Berenanglah di samudera lautan faedah. Tafaqqah. Tafaqqaha yatafaqqahu tafaqquhan. Belajar fikihlah. Ya. Tafaqqah. Fahamilah dari fakih. Fahamilah, belajar fikihlah. Fa innal fikha afdalu qaidin. Karena sesungguhnya fikih, pemahaman ya dalam ilmu agama ini afdalu qaidin, afdol atau sebaik-baik qaid. Qaid itu penuntun, pemimpin, pengarah, itu namanya qaid. Ya. Nah, kata beliau, tafaqqah, belajarlah, fahami, belajar fikih. Karena pemahaman yang benar, pemahaman yang bagus dalam agama itu adalah sebaik-baik penuntun kita. Penuntun kemana? Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Penuntun yang mengajak kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidin, dan juga selurus-lurus tujuan. A'dal itu adil, lurus, ya. Faham? Huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Wa a'dalu qasidin huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Dan selurus-lurus atau seadil-adil tujuan adalah ilmu yang menuntun kepada petunjuk hidayah. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'id. Dan juga ilmu itu adalah al-hisn. Tahu hisn? Hisn itu apa namanya? Tameng, perisai. Ada istilah hisnul muslim, perisai seorang muslim. Ilmu itu adalah perisai atau tameng yunji min jami'i syada'id, yang bisa menyelamatkan dari segala bahaya. Ilmu, ya ikhwan, bisa menyelamatkan dunia antum, bisa menyelamatkan akhiratnya antum. Ya. Jangan antum kira ilmu itu tidak ada manfaatnya, sangat bermanfaat. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Karena sesungguhnya faqihan wahidan, seorang yang faqih, satu orang saja, mutawarri'an, lagi dia wara', adalah sesuatu yang atau adalah orang yang paling sangat-sangat berat ditakuti oleh syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Faham? Kata penyair ini, fa inna faqihan wahidan,
Orang yang faqih satu orang saja, mutawarri'an, yang penuh sifat wara', itu asyaddu 'ala syaitan, lebih berat bagi syaitan min alfi abidin, dibandingkan 1000 ahli ibadah. Maksudnya apa? Orang kalau punya ilmu satu orang saja, dia berilmu, dia faqih, itu lebih berbahaya, lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan siapa? Dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Ya, ahli ibadah tapi bodoh, tidak punya ilmu, ini gampang bagi syaitan untuk menyesatkannya. Namun orang yang berilmu itu sangat susah bagi syaitan untuk menyesatkannya dari siratil mustaqim. Sebagai contoh, antum melihat kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Dajjal muncul di akhir zaman. Lalu Dajjal berjumpa dengan seorang pemuda yang berilmu. Apa bisa difitnah oleh Dajjal? Tidak bisa ya ikhwan. Orang yang berilmu tidak bisa difitnah oleh Dajjal. Dia bilang, percaya tidak kamu kalau aku adalah Tuhan? Tidak percaya dia. Ya. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, anta kadzdzab, engkau pendusta. Kata Dajjal, nanti saya belah kamu, belah dua badannya, saya hidupkan lagi. Masa kamu tidak percaya kalau saya adalah Tuhan? Akhirnya orang tersebut dibelah sama Dajjal, terpisah menjadi dua badannya. Kemudian Dajjal lewat di tengah-tengah dia tadi. Tergambar itu? Ya, lewat itu Dajjal. Kemudian dihidupkan lagi sama Dajjal. Gimana? Percaya enggak kalau saya Tuhan kamu? Apa kata pemuda tadi? Anta kadzdzab alladzi haddatsana Rasulullah SAW. Engkau adalah pendusta yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata para ulama, ucapan pemuda tersebut ketika dia mengatakan anta kadzdzab alladzi haddatsana Rasulullah, yang telah disampaikan kepada kami dari Rasulullah SAW, menunjukkan, kata para ulama, ini pemuda belajar. Buktinya dia mengatakan haddatsana Rasulullah SAW. Kalau dia awam tidak mungkin dia bisa menjawab dengan mengatakan seperti itu. Wadih, jelas antum? Itu faedah ilmu ikhwan. Ilmu itu bisa membaiki dunia antum dan akhiratnya antum. Ya betul tidak? Akan memperbaiki dunia dan akhirat dengan ilmu. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, wal ilmu wasilatun ila ma'rifatit takabbur wat tawadhu' wal ulfah wal iffah wat taqtir. Ilmu itu adalah wasilah, perantara, sarana ila ma'rifatit takabbur, untuk mengetahui apa sih makna dari takabbur. Dengan ilmu antum tahu, oh ini yang namanya takabbur, yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan, takabbur yang dilarang oleh syariat. Ya nak, dengan ilmu. Lihat ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya jika terdapat sebesar zarrah kibr, rasa sombong. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ar-rajul yalbas thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ya Rasulullah, gimana orang yang pakai baju bagus, pakai sendal bagus? Kata Nabi, enggak seperti itu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah.
Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu ya, batarul haq, ya, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan umat manusia. Itu kiber. Lihat para sahabat, tahu definisi kiber dari mana? Tahu dari definisi kiber dari mana? Dari Nabi SAW. Ketika mereka memahami, jangan-jangan kalau orang pakai baju bagus itu namanya sombong, pakai sendal bagus namanya sombong. Oh, ternyata sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Dari mana taunya? Dari ilmu, ya ikhwan. Faham? Sehingga dengan belajar, dengan ilmu, antum tahu ini loh namanya sombong yang harus dijauhi. Jangan sampai antum mengira bahwasanya sombong itu kalau bajunya bagus, kalau sendalnya bagus, akhirnya antum pakai celana tebok, ya enggak? Baju tebok. Oh, enggak seperti itu, namanya tawadhu. Jelas ya? Kemudian wat tawadhu, ilmu itu wasilatun ila ma'rifatit tawadhu. Ilmu itu adalah sarana untuk tahu apa makna tawadhu. Ya, tawadhu itu kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih simpel dan lebih mudah difahami. Artinya apa? Merendahkan diri. Dan diantara makna tawadhu al-inqad al-haq, atau al-inqiyad lil haq, ya, al-inqiyad lil haq, itu tunduk terhadap kebenaran. Itu namanya tawadhu. Sebagaimana al-kibr tadi menolak kebenaran, lawan dari al-kibr at-tawadhu al-inqiyad lil haq, ya, tunduk terhadap kebenaran. Kemudian wal ulfah, dengan ilmu juga kita bisa tahu yang namanya ulfah. Ulfah itu bisa diartikan keakraban, ya, kasih sayang, kecondongan, namanya ulfah. Juga dengan ilmu. Wal iffah, juga ilmu itu sarana untuk kita bisa mengenal apa itu makna iffah. Iffah, menjaga kehormatan. Ada orang nggak mau minta-minta, nggak mau ngemis untuk pribadi, itu namanya jaga iffah. Wat taqtir, juga ilmu itu adalah sarana, wasilah untuk mengenal apa itu makna taktir. Taktir itu mungkin lebih kita maknakan artinya hemat, ya, hematlah, ya, apa namanya, ya, terlalu hemat orangnya, taktir. Apa sih maknanya takdir? Penghematan lebih kurang lah, ya. Ada sih dalam Al-Quran, tapi bukan takdir lafadznya. Wa at'imul ba'isal, gimana Ustaz Abdurrahman Sirait? Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'ah wal mu'tar. Mu'tar, ya, bukan muqtar, ya. Ain, ya, salah. Kalau qataro apa dalam Al-Quran? Ada. Ya. Wal israf, dan ilmu juga sarana untuk kita bisa mengenal al-israf. Israf itu, nah, kalau ini ada dalam Al-Quran, israf. Ya, israf itu artinya berlebih-lebihan. Beda antara tabdzir, beda antara israf. Ya, tabdzir. Tabdzir itu menggunakan harta
tidak pada perkara yang dibolehkan syariat. Ya. Badlul mal fima la yuhilluhu atau fima la yujizu syar'. Membelanjakan harta pada perkara yang tidak disyariatkan, tidak dibolehkan syariat. Ya. Contoh misalkan beli rokok, namanya apa? Tabdzir. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam Al-Quran apa? Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadzirin itu temannya syaitan. Apa makna mubadzirin? Dia gunakan harta tersebut tidak pada perkara yang halal. Itu namanya tabdzir. Punya duit beli mabuk-mabukan, punya duit beli rokok, punya duit beli sabu, ya. Ini menggunakan harta tidak pada perkara yang halal. Hukumnya tabdzir. Jelas? Kalau israf, dia menggunakan harta pada perkara yang halal, namun melebihi dari kebutuhan. Ya, melebihi dari kebutuhan. Larangan israf itu ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran kita tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Gimana ayatnya? Abdul Razak. Larangan israf dalam Al-Quran. Irham. Apa? La tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ada ayatnya. Memang ada. La tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Memang ada ya? Nah, boleh. Ayat yang lain. Berarti kan larangan itu kan? La tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Menunjukkan haram israf itu. Kenapa? Karena di situ pertama larangan. Yang kedua, Allah tidak mencintai perbuatan tersebut. Ada mumahabbatillahi ta'ala. Itu menunjukkan perkara tersebut dilarang. Ayat yang lain yang menunjukkan israf itu perkara yang dilarang dalam syariat. Wandi, kita tanya ke para pakarnya aja. Ustaz Syarif, ayat apa kira-kira? Ada ayat lain enggak larangan israf dalam Al-Quran? Tentang makan, minum? Ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sama itu ayatnya. Ada enggak ayat lain yang teman tahu? Ada enggak yang lain? Cuman itu aja. Ya sudah. Cuma itu aja ya. Kulu washrabu wala tusrifu ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Itu larangan ya. Kemudian wa ghairiha, dan yang selain itu. Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Demikian juga pada seluruh akhlak-akhlak yang lain. Nahu, seperti al-jud, ya, seperti al-jud. Apa jud? Kedermawanan. Antum tidak akan tahu tentang dermawan ya, kecuali dengan ilmu. Wal bukhl,
Pelit. Pelit ini dilarang dalam Al-Quran. Apa dalam ayat Al-Quran? Ada yang tahu? Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ya, orang-orang yang pelit wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan ngajak orang untuk pelit pula. Beda antara pelit sama asyuh. Dua-duanya dilarang. Kalau al-bukhl, dia pelit tapi dia ndak ngarep-ngarep punya orang, gak mau ngasih dia, tapi punya orang dia gak mau ganggu. Kalau asyuh itu di atas pelit lagi, ya, dia ndak mau ngasih tapi dia ngarep juga punya orang, ya. Contoh misalkan pelit itu, ya, kalau dia punya makanan dia ndak mau ngasih orang, namanya al-bukhlu. Dia nggak mau ngasih orang tapi dia nggak mau minta punya orang, itu namanya apa? Al-bukhlu, bakhil. Yang lebih parah lagi asyuh, asyuhu, shin ha, asyuh. Apa itu gambarannya? Dia nggak mau ngasih tapi punya orang mau diminta, ya. Itu yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi. Lanjutkan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul khasirun. Benar. Wa may yuqashuha nafsihi, yakin, anak minta yakin. Antum yang ini khosirun, yang itu apa antum? Apa yang benar? Antum pikirlah ya. Itu barang siapa yang terjaga dari sifat bakhil, masa dia orang yang merugi? Ini kalau ketemu Arab Badui lah ngomong pula dia yang azzafah kama faqata'a walau ghafara wa rahimah lama qata'a. Antum fungsi belajar bahasa Arab itu menjaga lisan supaya tidak salah. Ayat itu menyebutkan wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dirinya terjaga dari pelit, faulaika humul khasirun, dia adalah yang merugi. Masa orang nggak pelit dia malah merugi? Mendingan pelit kalau kayak gitu katanya, ya enggak? Kalau didengar sama Badui marah pula orang Badui tersebut. Faulaika humul muflihun. Kita lanjutkan ya. Wal jubn, wal jubnu. Jubn itu penakut, ya, penakut. Wal jur'ah, lancang. Jur'ah. Demikian juga ilmu itu adalah wasilah perantara untuk mengenali apa itu sifat pelit, apa itu penakut, apa itu al-jur'ah, ya. Lancang. Tahu antum lancang? Apa Pak Is? Lancang tuh apa bahasa kitanya Kak Didi? Lancang tuh. Hah? Kati aku pas galau kan jenak kati aku. Kati aku. Ana dia tuh misalkan kayak ini. Misalkan anak kan guru antum. Nah, Faiz ini berani ngudut di pondok, ngudut di masjid, depan ustadz nyegak-nyegak ustadz. Itu namanya lancang.
Apa bahasa Indonesianya? Hah? Enggak sopan. Itu masih umum. Ya. Nah, bukan jur'ah. Lancang. Kemudian fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun. Sesungguhnya kiber, sombong, al bukhl, pelit, wal jubn, penakut, wal israf, berlebih-lebihan, itu adalah hukumnya haram. Israf itu ya ikhwan, melebihi dari kebatasan, ya. Dia gunakan harta pada perkara yang halal namun berlebihan, itu namanya israf. Contoh, antum beli makanan, contoh misalkan antum masak nasi lah, contohnya masak nasi. Jatahnya antum berapa sekali makan? Satu piring ya. Terus antum wadai di piring tadi berapa? Satu piring lebih banyak itu sehingga sisa, itu namanya israf, berlebih-lebihan, melebihi kapasitas. Jubun ini, penakut ini sifatnya orang-orang Yahudi, ya. Penakut orang Yahudi itu, mereka tidak ada sifat pemberani, mereka itu sebenarnya penakut. Itu sudah sifat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an kalau orang-orang Yahudi itu penakut. Ada yang bisa sebutkan 2 contoh dalam Al-Qur'an tentang penakutnya orang-orang Yahudi? Hah? Di antaranya disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, ada salah seorang nabi bilang kepada mereka, masuk ke kampung, ya. Kalau kalian masuk, kalian pasti menang. Fa innakum ghalibun. Ya. Kata mereka apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau saja pergi Musa, ya, berdua tuh. Kami nunggu di sini, ya. Gimana awal ayatnya? Ya. Ya. Itu kaumnya Musa, Bani Israel. Ya. Bani Israel ini cikal bakal Yahudi ini. Ya. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Tapi Bani Israel ini, ikhwan, Bani Israel ini ada yang beriman kepada Musa alaihissalam, ada yang membangkang, ya. Nah, yang membangkang itulah jadi cikal bakalnya orang-orang Yahudi. Kemudian, wala yumkin at-taharruzu anha illa bi'ilmiha, dan tidak mungkin. Alhamdulillah ya, jadi ada tempat bertanya kita ini. Ada Ustaz Abdurrahman Sirait ini enggak? Tanya qiraat, tanya sama beliau. Antum tahu yang dibacanya tadi? Jangan antum bilang nanti antum salah pula. Aduh, Ustaz kita nih masa bacanya salah. Nah, antum kena pecat belajar di sini. Enggak apa-apa antum kalau ngimami di apa, supaya kita juga santri terbiasa dengar-dengar kayak gitu kan. Sama dulu Anda dapat informasi kayak di Magetan Ustaz Abu Hazim itu suka baca qiraat lain juga, ya. Supaya jangan kaget ya. Jangan sampai nanti masa salah bacaannya gitu tadi kan. Kemudian wala yumkin at-taharruzu anha illa bi'ilmiha, dan tidak mungkin at-taharruz. Taharruz itu artinya menjaga diri atau menghindar atau membentengi. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari perkara-perkara ini tadi. Anha kembali ke mana? Kembali ke kiber, al-bukhl, wal jubn, wal israf. Karena itu sifatnya banyak, dihukumi jamak. Jamak itu dihukumi musanna, ya. Maka menggunakan ha. Faham? Contoh misalnya ya. Contoh Anda bilang, ini maktab wa mindil, sa'a wa kitab, apa lagi? Wa
daftar, wa qalansuwa, wa thawb, kulluha ishtaraituha minas suq. Difahami? Jadi karena banyak jumlahnya jamak itu gunakan domirnya muannas, ya, gunakan muannas. Jadi kalau ketika antum menyebutkan dalam jumlah banyak, antum gunakan muannas karena dia dihukumi muannas nanti. Faham? Ketika antum menyebutkan perabotan A, B, C, D, E, F, G, nah, antum mau singkat, masa antum gunakan ishtaraituhu satu berarti, ya enggak? Antum bilang ishtaraituha minas suq, hadzal kitab wa hadzal daftar wa hadzis sa'a wa hadzal maktab wa hadzal kursi wa hadzal thawb ishtaraituha minas suq. Gitu loh. Difahami? Makanya di sini disebutkan illa bi ilmiha, la yumkin at-taharruz anha, tidak mungkin bisa menghindar darinya. Ha, kembali ke mana anha? Kembali ke al-kibr wal bukhl wal jubn wal israf. Tidak mungkin bisa menghindar darinya illa bi ilmiha, kecuali dengan cara mengilmuinya. Difahami? Kita bisa menghindari maksiat itu kalau kita tahu itu ilmu, ya ikhwan. Apa kata Thalaq Ibnu Habib? Yang namanya takwa, orang bisa menghindari takwa harus didasari ilmu. Apa kata Thalaq Ibnu Habib? At-taqwa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafata iqabillah. Takwa itu engkau meninggalkan maksiat ala nurin minallah, yang didasari di atas ilmu. Jelas? Sebab kalau orang cuma meninggalkan tapi dia tidak punya ilmu, bisa jadi yang ditinggalkan sama dia ini adalah perkara yang ketaatan atau perkara yang mubah. Lihat para sufiyah, dia meninggalkan perkara yang mubah, dia menganggap perkara mubah ini adalah perkara yang haram. Faham? Wa ilmi ma yudaduha, dan tidak mungkin bisa menghindar dari perkara-perkara tadi kecuali dengan cara mengilmuinya dan mengilmui lawannya. Lawan kiber apa? Apa lawan kiber? Lawan dari sombong. Tawadhu. Al-bukhlu, pelit, lawannya apa? Hah? Dermawan, al-jud, was-sakha, wal jubn, penakut. Lawannya apa? Pemberani, syaja'ah. Israf, berlebih-lebihan. Lawannya apa? Qanaah. Ya enggak? Qanaah. Fayuftaradu ala kulli muslimin ilmuha, sehingga diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengilmuinya, untuk mengetahui perkara-perkara ini tadi dan juga lawan-lawannya. Difahami? Nyambung? Jelas? Seperti itu. Wa qad sannafa sayyid al-imamul ajal al-ustadz syahid Nasiruddin Abul Qasim As-Samarqandi kitaban fil akhlaq. Sungguh As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal, ya. As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad. Lafaz Ustad ini bukan bahasa Arab, tapi diserap ke dalam bahasa Arab, dianggap menjadi bahasa Arab, namanya mu'arrabah, kalimatun mu'arrabah, yang diarabkan. Sebenarnya bukan bahasa Arab Ustadz itu, ya. Tapi ma'ruf, kalimat ini digunakan oleh para salaf. Difahami? Kenapa dibilang bukan bahasa Arab? Nggak ada, antum nggak punya istiqaq, dia nggak punya istiqaq. Jadi nggak ada punya pecahan, nggak ada tasrifannya. Ustadz itu dari lafaz apa itu?
Ya, istiqaqnya tidak ada. Dia lafaz non Arab kemudian diserap menjadi bahasa Arab lah. Ustad. Biasa di kalangan salaf manggil gurunya ustad, biasa. Ya. Ya. Memang kayak gitu. Salaf juga panggil guru ustad. Imam Bukhari punya guru namanya Imam Muslim. Ya, Imam Muslim punya guru namanya Imam Bukhari. Pernah diriwayatkan, ya, ada yang mengatakan itu adalah ucapannya Imam Bukhari kepada gurunya, yaitu Ali bin Madini, dengan panggilan ya Ustadzal Ustadzin wa ya Sayyidal Muhadditsin, wahai ustadznya para ustadz. Ada lagi yang mengatakan itu ucapannya Imam Muslim kepada Imam Bukhari, ya Ustadzal Ustadzin wa ya Sayyidal Muhadditsin, wallahu alam. Seperti itu ya. Sehingga anak nampaknya itu ucapan Imam Muslim ya, Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Nasir Asy-Syahid. Yang seperti ini kurang tepat ya. Kurang tepat melakopi seseorang dengan lafaz syahid. Itu tidak diperbolehkan kecuali orang yang sudah dilakopi oleh syariat ini dengan dalil dia sebagai orang yang syahid. Seperti Abu Bakar dikatakan sebagai syahid, Umar dikatakan sebagai syahid, Utsman dikatakan sebagai syahid, itu boleh. Karena ada dalil yang menyebutkan dia sebagai syahid. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil khusus, tidak boleh dilakopi orang sebagai syahid. Ada orang mati, tewas di medan tempur yang jihadnya jihad syar'i, itu pun tidak bisa antum ponis dia sebagai syahid. Namun para ulama biasanya menggunakan istilah ustushhida. Ustushhida Yauma Badr, dianggap syahid pada perang Badr, dimajhulkan, ustushhidah, disaksikan syahid. Belum tentu syahid. Yang tahu hati adanya Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Kalau Umar syahid dia, walaupun yang dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Utsman ibnu Affan syahid. Dia dibunuh oleh Khawarij. Ketika Rasul di atas bukit Uhud bergetar. Apa kata Nabi SAW? Uthbut ya Uhud, fama alaika ilan nabi was-siddiq wa syahidan. Tenang wahai Uhud, di atas engkau tidak ada kecuali seorang nabi, seorang yang siddiq dan syahidan, dua orang yang syahid. Ya. Jadi tidak bisa antum kalau nanti misalkan antum punya guru, punya ustadz, antum lakopi dengan lakop syahid, tidak boleh. Ya, seperti itu. Nasiruddin. Nah, dilakopi dengan lakop Nasiruddin. Ya, juga tidak boleh. Kalau dia orang yang taat, orang yang soleh, dilakopi dengan lakop Nasiruddin, hukumnya makruh. Kalau dia adalah orang yang bejat, orang yang maksiat, pendosa, pelaku kemaksiatan, dilakopi dengan lakop nisbat kepada agama, ke din atau ke Islam, itu hukumnya haram. Talqib yang seperti ini ya, disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid dalam kitabnya Manahi al-Lafziyah, bahwasanya laqab nisbat kepada ad-din atau Islam ini paling banyak di Indonesia. Ya, nggak percaya antum itu baca aja kitab di rumah anak itu. Nanti anak bawa ke maktabah ini. Ada buku namanya Mu'jamul Manahi al-Lafziyah punya Syekh Bakar Abu Zaid. Nanti anak taruh di sini. Di situ ada lafaz-lafaz yang dilarang, yang makruh, ngasih nama juga ada yang makruh, lakop-lakop itu tadi ya. Seperti itu.
Disebutkan di buku itu Indonesia. Paling banyak sekali yang lakop-lakopnya seperti itu tadi. Ya, lihat antum. Nasiruddin, Saifuddin, Udin. Ya, apa lagi? Nasiruddin, Saifuddin, Komaruddin, Afifuddin, Samsuddin, apa lagi? Ya, tuh lihat aja di buku itu tadi. Nanti besok subuh ingatkan ya. Ini kan masih kitab ini ya. Besok subuh, insya Allah nanti anak balik pulang ini langsung anak taruh di sini. Nanti anak bacakan besok subuh. Ya, anak-anak tahfidz kan belajar juga di sini. Jadi tidak ada antum yang nama din makruh. Nanti anak bacakan. Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Lakob atau kunyah dengan Abul Qasim di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang tidak boleh secara mutlak. Lakob dengan lakob Abul Qasim tidak boleh secara mutlak. Berdasarkan hadis Nabi SAW pernah mengatakan takannau wala taktanu bikunyati. Silakan kalian berkunyah, tapi jangan berkunyah dengan kunyaku. Apa kunyahnya Nabi SAW? Abul Qasim. Pendapat kedua, ada yang mengatakan berlakob atau berkunyah dengan Abul Qasim itu dirinci. Pendapat kedua, ada yang mengatakan kunyah dengan Abul Qasim itu boleh secara mutlak, boleh saja. Ya. Pendapat ketiga merinci, itu larangan khusus orang yang bernama Muhammad. Siapa yang punya nama Muhammad, maka jangan berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Ilahnya seperti itu, ya, supaya jangan ada kesamaan dengan kunyahnya Nabi SAW, supaya tidak teriltibas seperti itu. Dan mereka mengatakan itu pun khusus di zaman Nabi SAW, karena asbabul wurudnya pernah ada orang berkunyah dengan Abul Qasim. Orang tersebut ada orang pengen panggil orang itu, tapi ternyata yang dikira adalah Nabi SAW, seperti itu. Nah, As-Sayyid Al-Imam Al-Ustadz Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim As-Samarqandi, sannafa kitaban, dia menyusun suatu kitab fil akhlak, dalam bab akhlak. Kata Az-Zarnuji, wa ni'ma ma sannafa, dan sebaik-baik atau sebagus-bagus yang telah ditulis, ya, sebaik-baik yang telah dia susun adalah kitab tentang akhlak ini tadi. Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk menghafalnya. Menghafal apa? Menghafalkan akhlak-akhlak yang baik tadi, ya, untuk diamalkan, serta menghafalkan akhlak-akhlak yang buruk untuk dihindari. Jelas? Nah, kayaknya si Abul Qasim ini tadi Habib, dia Habib Abul Qasim. Ini kan Sayyid. Biasanya kalau ada orang lakopnya Sayyid itu biasanya Habib. Antum lihat di taklik buku yang kami, buku antum nggak ada kan? Yang di buku ana namanya adalah Muhammad ibnu Yusuf ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ali al-Alawi al-Hasani. Nah, jadi nisbatnya kemana? Al-Alawi al-Hasani, ke Hasan, ya. Abul Qasim min ahli Samarqand. Qala as-Sam'ani imamun fadilun alimun bit tafsiri wal hadith wal fiqh wal wa'z. Tufiya sanata 56 wa 500. Wafat pada tahun 556 Hijriyah. Ya. Beliau Al-Alawi Al-Hasani. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun yang besok subuh insyaallah masuk pada wa amma hifdzu ma yaqa fi ba'dil ahyin fa fardun ala sabilil kifayah. Insyaallah taala nuwasil darsana ba'da salatil fajar. Ya, ba'da salatil fajar. Wallahu taala
Naktafi.